Ibadah Raya GBI Minggu 4 Mei 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami naikkan pujian ini dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu betapa
besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan. Katakan hormat, tiada ternilai, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau dan bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kami kepada-Mu Tuhan, yang kami tahu tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, naikkan pujian di hati-Mu, terukir namaku di mata-Mu, terlukis wajah kami, bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Engkau lelah untuk kami memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Katakan kasih-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau dan bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kami, katakan kasih-Mu
pujian yang kami naikkan kepadamu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Naikkan pujian ini bagimu Tuhan segala pujian, biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Bapak Ibu saja naikkan sekali lagi dengan hati yang bersama di hatimu. Amin. Terlukis wajahku bukan karena kuatkan aku. Meski terkadang tak pernah kau hampiri kami Tuhan. Betapa, yes, naikkan pujian ini bersama-sama. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, kami berharga, sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau panggil namanya Yesus dengan hati yang menyembah. Angkat tanganmu. Bagimu Tuhan segala pujian, kami naikkan hormat dan syukur kami. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau dan bagimu segala pujian, kami bersyukur di dalam hadirat Tuhan yang kami tahu tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari sembah Dia.
sukacita karena-Mu. Mari Bapak Ibu bangun mesbah pribadimu di hadapan Tuhan. Biarkan Allah Bapa menghampiri kasih-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu, kami bersyukur. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas di kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Mari naikkan sembah-Mu Bapak Ibu. Biarkan Kau menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Katakan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Senangkan Tuhan. Bapak Ibu saja katakan segala. Kau hadir Tuhan, kini kami datang di hadapan memuji dan menyembah. Yesus, menyembah-Mu, naikkan pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Biarkan hati kami limpah dengan syukur. Dan kami tahu Tuhan, kini ku datang sujud di hadapan-Mu dan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
sujud di hadapan-Mu dengan hati yang memuji. Dahsyat Tuhan, Yesus, ku menyembah-Mu. Panggil Dia, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Amin. kita. Saudara percaya pagi hari ini seberapa kita yang percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Dia adalah sumber pengharapan kita, amin. Amin. Saudara yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sumber kekuatan Tuhan kita. Yesus beri kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk, dengan iman katakan Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota. Mari sama-sama kita menyatakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini dengan iman kami menyatakan, mari sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku, amin. Ya gunung batu Dan keselamatanku, hanya padamu hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, Kaulah menara, oh dan kota berlindung. Mari sekali lagi dengan iman kita menyatakan Tuhanlah, oh Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Yes, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Hanya padamu Ini iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Dengan iman sama-sama Kaulah menara, oh dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya dan walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak bersama-sama nyatakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yang percaya tepuk tangan di atas kepala, come on. Ku mau, amin. Mari sekali lagi dengan iman Bapak Ibu sendiri katakan ku mau selalu bersyukur sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Namun kasih setiamu dapat. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan namun kasih setiamu tak pergi. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Masih ada semangat umat-umat yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Katakan yes. Come on. Haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita kibarkan panji-panji keselamatan. Umat yang lebih daripada pemenang. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Hey, hey. Haleluya. Yang bersuka cita bersama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis oleh kuasa darahnya, jika siapa dapat melawan, tidak ada kita lebih dari pemenang. Sekali lagi umat yang lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, di dalam segala perkara, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih yang bersuka cita, yang siap melompat. Haleluya. Hey, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita mau bangkit bersama. Kita lebih dari pemenang. Kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita sorak-sorakan kemenangan, panji keselamatan. Allah yang kudus bersama naikkan pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan kita dikalahkan oleh kuasa darah.
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami terus ada dalam hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber perlindungan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh melihat penyertaan yang sempurna. Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kau terlalu baik Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita menyatakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih lagi sama-sama dengan iman kita menyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Iman kami Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, oh hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kau hanya Kau segalanya bagiku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sama-sama. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami percaya kami ada di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami siap mau menerima firman yang akan membuka mata rohani kami sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan kami orang-orang kudus-Mu Tuhan. Betapa hebat kuasa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kuasa yang sama yang Kau pakai untuk membangkitkan Kristus dari kematian dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kuasa itu ada di dalam setiap kami. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan kami mau pastikan kami buka hati kami. Sehingga setiap firman itu boleh jatuh di tanah yang baik. Kami mau lihat buah Tuhan, kami mau lihat terobosan, kami tahu Tuhan selesai kami mendengarkan firman, kami bukan menjadi manusia yang sama lagi, kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami mau pastikan Tuhan jiwa kami, pikiran kami, emosi kami, kehendak kami semuanya selaras dengan firman Tuhan, karena kami siap untuk menikmati janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih banyak tim worship. Shalom. Haleluya. Saya baru saja pulang dari Batam, pelayanan di sana, Kongres Wanita Gereja Pentakosta di Indonesia. Buat mereka kalau ketemu nggak shalom, haleluya, gitu kan? Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan saya mau membawakan firman yang saya percaya ini semua akan menjadi kunci kemenangan kita. Kemakmuran jiwa. Wow. Jiwa yang makmur itu kunci kemenangan kita. Coba sekarang kita sama-sama dulu katakan, aku mau punya jiwa yang makmur. Ini kunci. Kita akan sama-sama bahas hari-hari ini. Karena apa yang dicari dunia, apa yang dinikmati dunia, kalau nggak punya jiwa yang makmur, mereka semua nggak akan pernah bisa menikmati. Ya nggak? Banyak orang mungkin punya segala sesuatunya tapi nggak bisa tidur. Ya, saya barusan kemarin juga sempat ketemu ada seseorang yang punya usaha bisnis. Dia bilang, aduh sebagai bisnismen tuh kalau udah mau gajian karena mau kasih gaji ke orang tuh nggak bisa tidur. Kayak dihantui terus, ketakutan. Saya bilang, kalau kita tahu firman Tuhan, kalaupun kita jadi businessman, businesswoman, kita nggak perlu punya ketakutan seperti itu, ya nggak?
Karena kalau jiwa kita nggak makmur, kita akan belajar di sini, itu akan pengaruh kepada apa yang kita nikmati. Janji Tuhan tuh nggak bisa kita nikmati. Nah, kita sama-sama lihat ayatnya 3 Yohanes 1 ayat 2. Di situ dikatakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya, karena di situ dibilang, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Bayangin, sejahtera dalam segala hal. Keuangan pasti. Sejahtera dalam keberhasilan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala hal. Itu doanya Yohanes ya. Prosper in all things dan juga apa? Be in health, sehat. Kita nggak mau cinta Tuhan tapi terus hidup kita penuh dengan perjuangan melawan sakit penyakit. Nah, Yohanes berdoa, aku berdoa agar kamu makmur dalam segala hal dan juga sehat. Sama seperti jiwamu sehat. Sama seperti jiwamu makmur. Kalau kita lihat di sini, just as gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya, as your soul prosper. Ini memperlihatkan adanya satu hubungan yang selaras. Artinya apa? Jiwa yang makmur itu berkaitan erat dengan kemakmuran dalam segala hal, termasuk kesehatanmu. Jadi kuncinya sebetulnya apa? Jiwa. Jiwa kita tuh harus makmur. Percuma kita diselamatkan, nanti kita lihat ya, keselamatan yang kita sudah terima di dalam Yesus itu keselamatan di dalam roh kita. Roh kita dibangkitkan, diciptakan baru, dilahirkan kembali, menjadi satu dengan Tuhan, rohnya, dan tidak bisa dipisahkan lagi. Satu saat, waktu tubuh ini kembali ke tanah, roh itu selama-lamanya ada di dalam hadirat Tuhan. Ya enggak? Itu keselamatan yang kita terima waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita tuh manusia yang punya roh, jiwa, tubuh. Nah, keselamatan yang kita sudah terima tuh baru keselamatan manusia rohani kita. Jiwa kita ini perlu diselamatkan tiap hari. Kenapa? Karena jiwa kita itu masih template-nya lama. Kalau kita beli mungkin komputer, iPhone gitu ya. Nah, kalau softwarenya itu belum diganti, softwarenya masih yang lama gitu ya. Nah, kita mau lihat sekarang. Amsal 23 ayat 7 tuh bilang sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Kenapa banyak orang Kristen belum mengalami janji-janji Tuhan? Bukan masalahnya di janji Tuhan. Masalahnya di jiwanya. Jiwanya sudah makmur belum? Jiwanya sudah sepakat belum sama janji Tuhan itu? Nah, saya mau kita balik kembali kepada cerita tentang 12 pengintai. Di bilangan 13, di bilangan 12 ya. Maaf, bilangan 13 nih harusnya. 12 pengintai ini saya mungkin akan rangkum aja ya. Musa bilang, ya Tuhan bilang ke Musa suruh kirim 12 pengintai untuk melihat tanah yang aku janjikan. Bayangin Tuhan udah kasih janji. 12 pengintai ini disuruh pergi mengamat-amati, melihat tanah yang Tuhan sudah janjikan itu. Tapi kita tahu 10 pengintai itu bawa kabar busuk. Hanya 2 pengintai yang dibilang bawa kabar baik ya. Kita lihat di ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Enggak sampai di situ aja, 10 orang yang bawa kabar busuk ini juga bilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ya. Orang enak yang berasal dari orang raksasa. Terus, dan kami melihat diri kami seperti belalang.
luar biasanya dilanjutkan gini, dan demikian juga mereka terhadap kami. Artinya apa? 12 pengintai itu ada 2 kelompok. Yang satu itu bawa kabar baik, yang 2 orang. Yang satu pihak lagi, yang 10 itu bawa kabar busuk. Dia waktu melihat, bukan melihat dengan mata rohani mereka bahwa itu tanah yang akan Tuhan janjikan, tapi mereka melihat kenyataan. Waduh, raksasa-raksasa di sana. Saya siapa? Gitu loh. Aku cuma belalang. Luar biasanya bagaimana kita melihat diri kita, orang itu juga akan menangkap, akan melihat kita seperti itu. Makanya di sini dibilang, kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka melihat kami. Pernah dengar gak sih Bapak Ibu siapa yang suka olahraga gitu ya, kalau pertandingan bola lah bilang ya. Dulu keluarga saya tuh pencinta Belanda. Tapi Belanda gak pernah jadi juara dunia gitu kan. Tim dari Belanda ini kan. Ada yang bilang gini, soalnya mental mereka tuh emang bukan mental juara gitu. Ada yang melihat bahwa mereka, ada orang mau bertanding, mentalnya itu akan menentukan dia menang apa kalah. Kalau dia udah masuk, udah ngelihatnya, aduh takut, khawatir ya. Maka mentalnya aja udah kalah. Dan orang lawannya itu bisa melihat. Orang itu melihat dirinya seperti apa. Jadi ini kayak chicken game. Ya, bagaimana orang melihat kita itu dia bisa lihat reaksi kita. Kalau kita tuh kayaknya nggak percaya diri. Ya orang juga melihat kita, oh dia memang orang yang nggak percaya diri. Akan lihat kita sebagai belalang. Walaupun kita bukan belalang. Tapi 2 orang, Joshua sama Kaleb, dia tahu siapa dia. Pikirannya tidak terjebak kepada apa yang dia lihat. Pikirannya tetap terfokus kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan udah janji mau kasih tanah ini, mau raksasa apapun yang ada di hadapan kita pasti bisa masuk. Karena mereka percaya lebih kepada Tuhan daripada kepada kenyataan. Nah, bagaimana kita berpikir itu akan menentukan apa kita bisa terima apa enggak janji Tuhan. Salahnya bukan di Tuhan. Kalau kita sudah berdoa mungkin 10 tahun, bergumul segala macam, enggak lihat janji, jangan salahin Tuhan dulu. Kalau janji itu sudah ada di firman, Tuhan bukanlah manusia, maka dia berbohong. Masakan dia berjanji dan tidak menepatinya. Firman Tuhan bilang begitu. Cek lagi kepada bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir, aduh saya memang sakit, aduh memang udah 7 keturunan nih. Kita kalau mulai bisnis tuh biasanya habis-habisan dulu. Wah, ya sudah. Sebagaimana kita berpikir, itulah yang akan kita nikmati. Nah itu pentingnya kita tuh harus memastikan kita tuh punya jiwa yang makmur. Kenapa? Di sini kita akan lihat ya, roh yang lahir baru itu sudah sesuai dengan gambar Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 5, di sini dibilang Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini maaf nih Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tapi di situ setelah Adam jatuh ke dalam dosa, waktu dia melahirkan anaknya, di situ dikatakan maka anaknya lahir menurut gambar dan rupa Adam. Jadi sejak awal Tuhan tuh ciptakan manusia tuh sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan rupanya. Apa sih gambar dan rupa? Gambar, image itu terkait dengan roh kita. Waktu Adam diciptakan, roh Allah, secara roh dia tuh image-nya Tuhan. Rupa itu bicara tentang jiwa, dia serupa, likeness, according to his likeness. Adam tuh juga serupa dengan Tuhan, karakternya, pikirannya, hatinya, perasaannya, itu sama kayak Tuhan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hancur semuanya. Image-nya hancur, ya, nggak lagi image Tuhan. Begitu juga rupanya, pikirannya langsung daging, pikirannya semuanya karnal, ketakutan dan segala macam itu mulai masuk karena dosa masuk. Waktu manusia ditebus, barang siapa yang menjadi satu, mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, 1 Korintus 6 ayat 17, maka roh manusia itu dilahirkan kembali,
hidup lagi, menyatu dengan roh Allah, image-nya Tuhan ada di dalam kita. Kita semua tuh punya image-nya Tuhan. Di dalam roh kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar. Sudah dibenarkan, dikuduskan, ditebus, ya enggak? Tapi itu roh kita. Kita manusia punya jiwa dan punya tubuh. Jiwa kita yang harus melakukannya pembaruan budi hari demi hari demi hari demi hari. Sehingga jiwa ini mau sepakat sama roh. Jiwa kita, pikiran gak bisa ditebus. Pikiran itu harus kita yang mengalami pembaruan budi. Lihat firman, apa yang firman katakan itulah aku. Identitas kita bukan kita di dalam tubuh kita ini. Mungkin saya adalah wanita, saya punya 1 anak, saya dosen. Bukan itu identitas kita yang sejati. Identitas kita sejati adalah aku di dalam rohku. Yang memiliki citra, image, gambarnya Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalamku. Masalahnya jiwa saya itu gak ikut ditebus. Saya yang harus mengambil bagian untuk sepakat kepada apapun kata firman. Nah 2 orang pengintai tadi, Joshua sama Kaleb, itu mau terus membarui pikirannya untuk dia selalu hanya selaras kepada apa kata firman. Sementara yang 10 orang lagi apa? Dia jiwanya, emosinya, kehendaknya, itu dia gak mau lakukan PR-nya. Sehingga dia selalu melihat dirinya, bukan melihat fokusnya kepada Yesus, dia fokus kepada dirinya. Saya kecil, saya bukan apa-apa, saya belalang. Pada saat mereka mulai melihat dirinya kecil, musuh pun juga tahu. Orang ini melihat dirinya kecil. Pada saat itulah dia gak bisa terima janji Tuhan. Mereka semua kita tahu gak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Joshua dan Kaleb. Nah, jadi kuncinya mau dapat jiwa yang makmur, ya. Karena tadi kalau jiwa kita makmur, kita akan makmur dalam segala hal. Terima janji Tuhan, berkemenangan, tidak akan berkekurangan, lebih dari pemenang seperti tadi yang kita nyanyiin. Tapi kuncinya jiwa kita harus makmur. Maksudnya jiwa yang makmur gimana? Kita harus terus mengubah, membarui pikiran kita. Template nih yang udah lama ini harus dibongkar, diikutin apa kata firman. Nah, masalah jiwa tuh apa aja sih? Kalau slide selanjutnya, kepahitan, rendah diri, tertuduh, ketakutan. Ya, kalau kita ketemu orang yang suka salah sangka gitu loh. Kita maksudnya apa, dia udah langsung tersinggung. Ini dia pasti maksudnya begini. Itu menandakan orang ini punya masalah dengan jiwanya. Ya enggak? Jiwanya tuh enggak makmur. Kalau kita itu jiwanya makmur, itu sebabnya Galatia bilang, Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang jiwanya makmur itu tahu siapa identitasnya. Kristus hidup di dalamku, aku berharga. Mau orang melihat aku kecil, aku gak akan biarin. Aku tahu siapa aku tuh berharga. Tadi lagu yang kita nyanyiin di awal, kita berharga karena ada salib yang sudah tebus kita. Nah, waktu kita punya masalah dengan jiwa, itu pasti nanti juga kita punya masalah tuh. Dengan sekitar kita, karena apa pada dasarnya identitas kita gak paham identitas kita tuh siapa. Rendah diri, ngerasa dirinya kecil kayak tadi 10 pengintai. Aku belalang, sebagaimana aku melihat diriku, begitu juga mereka. Pasti mereka ngelihat aku belalang. Lah, kok bisa? Karena memang mereka sendiri sudah melihat dirinya kecil, ketakutan. Takut ya, sekarang ini kelihatan gonjang ganjing ekonomi gimana nih, tarif Amerika ini bisa bawa efek seperti apa. Waktu kita ketakutan, kenapa? Iman gak bisa bekerja. Waktu kita takut, iman gak bisa bekerja. Kalau gak pakai iman, kita gak bisa pakai iman kita gak bisa lihat janjinya menjadi kenyataan. Kekhawatiran, distraksi. Waktu kita mau melakukan rencana Tuhan ini banyak distraction. Sehingga fokus kita nggak one single minded focus. Ya.
Saya tuh lagi belajar banget nih, bagaimana saya harus punya single minded focus. Fokus yang kepada satu tujuan, satu rencana Tuhan. Enggak kemana-mana, kadang-kadang kita gampang ya, jadi terganggu seperti itu. Karena memang kegiatan banyak sekali, panggilan ini. Nah kalau kita udah jadi enggak single fokus, itu biasanya apa? Kecapean. Saya mau cerita sedikit, saya sendiri baru bertobat dari sini ya. Karena Tuhan kasih visi ke saya buat sekolah gitu ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bangun sekolah ini yang mau beroperasi tahun ini juga. Satu saat anak saya ngingetin saya, Mama tuh kalau pulang ke rumah kayak udah bawa capeknya aja. Saya baru diingetin, iya ya. Kadang-kadang ke orang yang paling deket, akhirnya kita tumpahin capeknya kita mungkin ya. Karena segala macam yang udah kita lakukan di luar sana. Nah ini jiwa kita jadi bermasalah kalau kita nggak fokus. Kalau kita mau ngerjain semuanya, kalau kita mau datengin semua undangan. Kalau kita nggak bisa berkata tidak. Wow, bahaya. Saya langsung diingetin, maafin Mama ya. Kemarin dia mau tugas keluar negeri ke Malaysia. Dia mau pesen Grab tunggu lama, ya udah saya bilang udah sini Mama anterin walaupun saya capek. Saya mau punya waktu sama dia ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kita kecapean di luar, di rumah dapat ampas-ampasnya. Gimana kita bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang paling dekat sama kita. Nah, tapi itu dia makanya kalau kita nggak fokus, distracted ya, itu bisa membuat kita nggak bisa punya jiwa yang makmur. Akibatnya apa? Iblis bisa mulai mencuri hubungan kita di keluarga, hubungan kita sama anak ya. Keangkuhan ya, kalau kita begitu angkuh itu bukan selalu hanya maunya kita lihat diri kita tinggi. Enggak, kita melihat diri kita tuh bukan siapa-siapa, itu juga angkuh. Karena Tuhan bilang apa? Kita tuh anak Allah, kita tuh kepenuhannya Kristus. Dia tuh kasih kita kuasa, terlalu angkuh kalau kita bilang, aduh saya bukan siapa-siapa gitu ya. Ketidakpercayaan, tertekan, tidak mengampuni. Nah, tidak mengampuni ini juga bahaya nih. Kenapa? Saya ingat ada satu, saya lupa siapa ya, tapi dia bilang gini, kalau kita nggak mengampuni, kita itu berpikir, kita lagi berharap orang yang menyakiti kita itu mati, padahal kita lagi membunuh diri kita sendiri. Ya, karena waktu kita nggak mengampuni, jiwa kita itu penuh dengan kepahitan. Kalau jiwanya pahit, artinya nggak bisa mengalami kesejahteraan tadi itu. Akibatnya apa? Sakit, depresi, stres, ya kan? Nah, itu sebabnya kita tuh harus pastikan nggak boleh ada kepahitan. Jangan biarkan ada tuduhan. Jangan biarkan ada intimidasi. Karena kita mau jiwa yang makmur. Amin. Nah, saya mau bawa kita sama-sama melihat bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang makmur itu. Ya. Pertama, kita perlu datang ke Yesus. Saya berdoa setiap kita di sini, hari ini kita ngalamin terobosan. Kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mau pakai kita semua. Dia udah mati, dia tebus roh kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita mau pastikan pikiran kita, emosi kita. Kita harus selaraskan dengan siapa kita di dalam Tuhan. Kebayang gak sih kalau kita bangun aja pagi hari, kalau kita gak ngerti bahwa jiwa kita itu harus kita tundukkan di bawah kaki Yesus, kita ikutin apapun yang jadinya, aduh sakit, aduh kayaknya lagi gak mood, aduh kayaknya capek, saya gak bisa ke gereja. Tadi saya ngobrol pagi-pagi sama Ibu Eta. Coba kalau orang yang mau online aja, kalau jalan-jalan online bisa gak gitu ya. Kalau ke gereja, nah bagaimana kita menundukkan pikiran kita, itu penting. Kita gak boleh ngikutin pikiran kita. Kita yang harus latih. Tidak, aku sehat. Tidak, aku akan beribadah. Tidak, aku akan melayani Tuhan. Tidak, aku akan bekerja. Tidak, aku akan, walaupun orang menyakiti kita, ya menghina kita. Tidak, aku tahu siapa aku. Aku akan tetap melepaskan berkat.
kita harus ambil tindakan. Keselamatan yang dari Tuhan itu tidak mencakup keselamatan jiwa. Jiwa ini yang harus kita program terus menerus. Keselamatan jiwa itu harus kita alami hari demi hari. Dengan apa? Duduk diam di kaki Tuhan. Dan terima firman-Nya. Nah, untuk bisa punya jiwa yang sejahtera, pastiin deh satu, datang kepada Yesus untuk dapat rest. Matius 11 ayat 29 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang belajar padaku karena aku lemah lembut rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kata kelegaan di sini itu bahasa Yunaninya anapausis. Bicara tentang ambil jeda, pause, istirahat. Saya terus terang capek sekali ya. Kemarin dari hari Kamis, Jumat ada conference, pulang udah malam, Sabtu kemarin harusnya ada 2 acara. Tapi saya harus ambil keputusan, enggak, saya pilih satu. Yang memang saya rasa saya perlu ada di situ. Setelah itu saya harus pulang ke rumah. Mulai dari siang saya istirahat sambil cari Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya stres, kalau saya capek, jiwa saya itu nggak akan bisa bekerja dengan optimal. Kalau kita udah capek, udah stres, bawaannya kita gampang jadi emosi, gampang ngomel gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya, jiwa yang berlabuh pada sabat rest. Kalau tadi di Matius itu bicara tentang kita tuh harus ambil waktu istirahat. Makanya tadi prioritas, nggak perlu semua kita kerjain, nggak perlu semua harus kita ikutin, undangan banyak. Apalagi kayak Bu Ola di sini gembala, pasti undangan banyak banget. Kalau mau diikutin capek, akhirnya nggak bisa fokus. Saya harus ambil waktu kemarin untuk fokus istirahat, menyelam di dalam hadirat Tuhan untuk saya bisa melayani. Dan saya nggak bisa jadi nggak jatuh sakit gitu ya. Kalau kita kecapean, akhirnya kita sakit, kita nggak bisa melakukan juga apa-apa. Nah, tapi bukan hanya kita istirahat ya, makanya seperti Yesus dia pagi hari dia cari Tuhan ya, karena disitulah dia bisa ngalamin ya. Sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Kita suka bilang, aduh saya mau mencari hadirat Tuhan. Kayaknya hadirat Tuhan ada di mana terus kita harus cari. No, hadirat Tuhan tuh tetap ada di dalam kita. Karena rohnya tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada di dalam kita. Cuma waktu pikiran kita kemana-mana kita gak bisa rasain hadirat Tuhan. Jadi kita perlu ambil waktu, itu bukan untuk menarik turun hadirat Tuhan. Enggak, supaya kita fokus, tahu, menyadari dia ada di dalamku. Dia yang ada di dalamku itu cukup. Jadi waktu kita mau masuk ambil rest tadi itu untuk kita bisa fokusin. Ternyata Tuhan ada di dalamku dan dia yang akan restore lagi jiwa kita. Tapi rest di sini ya di Ibrani 4 itu juga bicara tentang sabat rest ya. Sebab itu baiklah kita waspada, jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, rest di dalam Ibrani 4 ini bukan kata pausis tadi itu yang bilang istirahat, jeda, ambil waktu sendiri. Di sini bicara tentang sabat. Sabat tuh bicara tentang hubungan. Kita bisa punya hubungan sama Bapa karena apa yang anak sudah lakukan. Nah, di sini kita perlu, jiwa kita tuh harus berlabuh di dalam hubungan. Itu sebabnya lebih dari kegiatan, lebih dari pelayanan yang Tuhan mau dari kita tuh hubungan. Kalau kita sibuk kemana-mana tapi hubungan kita ternyata bermasalah, itu bicara tentang apa yang kita tahu dari Kejadian Lukas 10 tentang Maria sama Marta. Maria sama Marta itu bukan bicara bahwa oh kalau pelayanan ya kayak Marta itu gak bagus. Bukan. Tapi dikatakan Maria tahu yang terbaik. Dari sini bilang ya, Marta sibuk sekali melayani.
Kalau kita lihat nanti baca lagi pelan-pelan. Jadi sebelumnya ceritanya tuh sebetulnya Maria sama Marta itu lagi sama-sama gitu ya. Sama-sama melayani, sama-sama juga nyiapin segala macam. Tapi habis itu Maria meninggalkan setelah dia udah selesai beres-beres, dia tinggalin, dia duduk di kaki Tuhan. Sementara si Marta akhirnya sibuk terus, dia tadinya duduk di kaki Tuhan tapi pikirannya tuh kemana-mana. Aduh, kopinya belum dipanasin, belum disiapin. Aduh, ininya belum, itunya belum. Dia tinggalin kaki Tuhan, dia terus sibuk aja, sibuk mikirin macam-macam. Tapi dia lupa, harusnya yang terbaik dia tuh denger. Nah, Maria dikatakan di sini, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu kita punya hubungan, gak bisa dicuri. Kalau kita cuma kesibukan belaka, itu bisa dicuri. Apa yang dicuri itu tadi? Jiwa yang makmur. Karena apa? Capek, lelah, fokusnya bukan kepada Yesus. Tapi Maria, dia bangun hubungan sehingga gak bisa dicuri. Jiwanya sejahtera, jiwanya makmur. Marta, saya bisa kebayang ya, Marta tuh pasti lagi mengintimidasi Maria gitu kan. Dia bilang, Tuhan kamu gak lihat tuh saudariku, dia tuh saya lagi sibuk-sibuk, dia gak bantuin loh. Nah, tapi Maria gak peduli karena dia ada dalam hubungan. Waktu kita tahu kita lagi bangun hubungan, karena pelayanan yang pertama adalah kita melayani dia. Hubungan sama dia. Orang mau bilang apapun, Maria itu punya jiwa yang makmur. Dia gak terintimidasi, dia gak tertuduh, dia gak terdakwa. Dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Amin. Nah kalau kita lihat juga ya, di dalam di sini Markus 33 ayat 14 sampai 15. Yesus itu lebih menghargai waktu bersama murid-muridnya, hubungan sama murid-muridnya. Ini dikatakan ya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Wow, seringkali kita selalu fokus, wow ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, bisa mengusir setan, menyembuhkan orang. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, saya tulis di situ dalam bahasa Inggrisnya, then he appointed 12 that they might be with him. Dia menunjuk 12 orang murid agar mereka bisa bersama dengan dia. Pertama-tama tuh bersama dengan Yesus dulu. Dan baru that he might send them out to preach. Dia panggil kita pertama-tama untuk kita bisa bersama dengan dia. Baru kita diutus. Jadi penting banget kita punya hubungan, kita melayani dia. Lebih dari keberhasilan kita dalam pelayanan, Tuhan tuh mau kita. Dia gak mau kehilangan kita. Dia gak mau kita terjebak dalam kesibukan. Tapi akhirnya kita kehilangan dia. Bukan dia yang pergi. Kita yang gak tahu bahwa dia ada bersama dengan kita. Dia tinggal di sini, tapi apakah kita menjamu dia gitu loh. Apa kita cuma jadikan dia seperti tamu? Atau kita tuh benar-benar melayani dia hari demi hari. Ya. Nah, yang kedua, gimana kita bisa punya jiwa yang makmur selain kita juga harus selalu fokus kepada Yesus. Ambil waktu untuk bangun hubungan. Jiwa kita itu juga harus kita perhatikan. Kita harus fokuskan jiwa kita hanya kepada Yesus dan firman-Nya. Dan bukan kepada masalah. Ya, kenapa? Karena jiwa ini penting nih. Jiwa ini kayak kaca pembesar. Apa yang jiwa kita lihat, itu jadi kelihatannya besar. Kayak kita pakai kaca pembesar, semua yang kita lihat padahal kecil, semut kecil. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar, kelihatannya semutnya gede gitu ya. Nah seperti itu juga jiwa kita. Apa yang kita fokuskan itu kelihatannya jadi besar. Kalau kita fokuskan kepada masalah kita, kepada apa yang kita lagi doakan, ya kesembuhan kita fokusnya sama sakit penyakitnya. Nah penyakit itu kelihatannya jadi gede banget.
Kita fokusin kepada, aduh nih bisnis nih, aduh susah banget nih dapetin. Saya lagi belajar ya, karena ini pertama kali saya tuh, saya sebagai dosen, pegawai negeri gitu ya, nggak pernah sekarang ini masuk ke dalam dunia Tuhan panggil untuk buka sekolah. Saya kan harus fokus untuk dapetin murid. Kemarin kita punya visi, to disciple generation, to manifest Christ and bless the nation. Wah, visinya keren, ya enggak? Dan kita semua, saya dapetin guru-guru yang memang cinta dan kita tahu kita mau memuridkan. Ini akan jadi sekolah pemuritan. Tapi karena saya juga founder, mau nggak mau saya juga harus mulai memikirkan nih gimana sekolah ini untuk bisa jalan gitu ya. Waktu saya mulai mikirin kayak gitu, kita waktu di Karis level 3 juga bikin bisnis proposal. Jadi harus sudah masukin kira-kira targetnya muridnya harus berapa supaya ini jalan gitu ya. Waktu saya tetapin target supaya operasional ketutup. Tapi di situ Tuhan tegur saya. Baru beberapa saat yang lalu Tuhan ingetin saya. Di Yohanes 3. Waktu dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Bahasa Inggrisnya yang pertama itu feed my lambs. Dia tanya sampai 3 kali. Saya tahu, Tuhan, ini domba-dombamu. Aku siap, aku mau gembalakan domba-dombamu. Tapi terus Tuhan ingetin saya, jangan buat target karena untuk operasionalmu tertutup. Kamu harus tetap punya fokus. Berapapun yang Tuhan kirim itu domba-domba yang harus dimuridkan. Saya bertobat, saya bilang Tuhan, ya. Tapi bukan sampai di situ, Tuhan kasih saya juga segala macam ide-ide. Untuk saya tidak mengandalkan hanya di situ, Tuhan kasih ide. Kamu punya ruangan-ruangan. Saya bersama teman-teman, oh iya ya kita bisa sewa-sewain ruangan itu. Kita bisa buka daycare, kita bisa apa untuk menutupi. Supaya apa hati kita nggak jadi keliru. Melihat anak murid seperti income. No, Tuhan bilang, mereka domba-dombaku. Nah waktu kita bisa punya tangkap suara Tuhan, isi hatinya. Kita bisa pastikan jiwa kita makmur. Kemarin saya udah mulai agak terjebak mikirin, aduh ini gimana nanti untuk bisa dapat segini. Tim marketing, tim segala macam. Sekarang saya bilang tidak, aku mau rest. Berapapun yang Tuhan kirimkan itu domba-dombanya, kami akan siap. Tapi saya juga tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Kalau kita udah bersiap-siap, dia bilang apa? Minta kepadaku penuai. Kenapa? Karena tuaian banyak. Saya percaya tuaian banyak itu akan datang. Tapi terlebih dahulu Tuhan tuh mau siapin hati kita. Supaya hatinya benar. Saya ditegur Tuhan. Do my vision my way. God's way. Bisa dari mana saya dapat itu semua? Saya harus bangun hubungan sama Tuhan. Kalau saya pikirin cuma kenyataannya apa segala macam, saya bisa terjebak jadi khawatir, jadi takut. Tapi waktu saya bilang enggak, saya fokus sama firman-Nya, saya cari firman Tuhan, Tuhan mulai berfirman. Saya bilang tidak, saya bilang juga sama tim, kita do it God's way. Do it God's way. Kenapa? Karena kita gak mau melahirkan Ismail, kami mau melahirkan Ishak. Karena kalau kita udah pakai cara manusia, begini-begini, resah apa segala macam, yang lahir Ismail. Saya bilang cukup satu Ismail. Kami akan lakukan God's way. Dan aku tahu Tuhan yang mengutus itu bukan Tuhan yang tidak setia. Dia setia. Cuma dia mau lihat. Karena selalu yang mau dilihat tuh iman. Ya enggak? Sama seperti Abraham. Dia harus korbanin Tuhan sampai lihat dulu kemauannya Abraham. Karena apa? Abraham di Ibrani bilang Abraham tahu kalaupun anaknya dia bunuh mati Tuhan sanggup bangkitkan anaknya. Ya enggak? Saya juga percaya, gak mungkin Tuhan panggil saya melakukan ini untuk menjadi gagal. Tuhanku dahsyat. Jadi fokusnya bukan kepada masalah. Kita fokus kepada Yesus. Amin. Kita harus cek fokus kita. Kalau hari-hari ini kita terus mengalami masalah, cek lagi fokus kita. Tapi ini hari yang baik untuk kita mengambil keputusan. Aku mau jiwaku makmur. Aku siap untuk menerima janjimu Tuhan.
Amin. Jiwa ini diklik. Gampang kok. Nggak susah. Hidup dalam roh, menurut roh itu nggak susah. Kenapa? Karena sudah ada roh Allah di dalam kita. Kita hanya mau tunduk. Kita izinkan Roh Kudus engkau. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Nah yang ketiga, kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan dan identitas kita yang benar. Kita tuh harus tahu, kita tuh dicintai, dikasihi. Wow, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan aku. Kita tuh harus bisa bilang gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan Hana. Sampai dia mau kasih Yesus buat Hana. Kalau dia kasih Yesus, apalagi yang dia mau tahan-tahan dari aku. Masa sih tadi kita dengar pesan gembala ya dari GBI Pusat. Kata sozo, keselamatan itu artinya tuh luas sekali. Bukan hanya keselamatan jiwa, keselamatan rohani kita. Tapi juga kemenangan, kemakmuran, kesembuhan. Semua satu paket. Ada satu ilustrasi ya, kami waktu belajar di Karis tuh dapat satu ilustrasi ini. Ada satu bapak. Dulu dia mau pergi dari Rusia karena dia mau mendapatkan, mau masuk ke Amerika, dia mau punya masa depan yang lebih baik gitu ya. Dia naik kapal karena uangnya sedikit banget. Dia akhirnya naik kapal, terus di kapal dia lihat, kalau malam orang pada makan gitu ya, pada makan, tapi dia nggak bisa. Dia bilang saya nggak punya uang gitu ya. Dia naik kapal karena dia mau mencari masa depan yang baru di Amerika. Dia naik kapal, terus dia cuma bawa roti, istrinya kasih bekal roti. Jadi dia setiap malam ngeliatin orang kalau malam kumpul-kumpul di dalam satu ruangan gitu, dia cuma di luar aja, dia makan rotinya. Sampai di Amerika turun. Akhirnya ada yang bertanya, Pak luar biasa ya, bisa sampai di Amerika ya? Dia bilang iya luar biasa. Terus udah gitu, Pak iya tapi saya itu, Pak tapi kok saya nggak pernah ngeliat Bapak ya? Kalau malam kita lagi makan di ruangan, kok saya nggak pernah ngeliat Bapak ya? Oh enggak, soalnya saya memang enggak punya dana yang cukup, jadi saya makan di luar aja. Istri saya bawain saya roti. Oh gitu Pak, padahal makannya gratis Pak, udah termasuk sama ongkosnya. Dia nggak bisa menikmati, karena tadi lack of knowledge ya, kurang pengetahuan. Tapi kita sekarang semua tahu janji Tuhan itu, semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus, sebut janji apapun. Tapi masalahnya dengan mulut kita harus mengakui bahwa ini adalah janji Allah bagi aku. Tapi juga dengan hati kita harus percaya, maka kita diselamatkan, maka kita disembuhkan, maka kita dimenangkan, dibebaskan. Kalau pikiran kita nggak makmur, hati kita masih menyimpan kepedihan, kepahitan, marah, ngelihat diri nggak layak, itu sebabnya iman nggak bisa bekerja. Jadi mungkin kita ngomong deklarasi tapi kosong. Karena cuma dengan mulut tapi tidak dengan hati. Itu sebabnya jiwa kita harus makmur. Ya. Gambaran dari jiwa yang sejahtera saya tutup di sini. Mazmur 112 ayat 6 sampai 9. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Siapa sekarang lawan kita? Roh kemiskinan, roh sakit penyakit, ya. Segala itu kita harus melihat rendah. Kenapa? Karena kita melihat diri kita itu luar biasa berharga. Yesus sudah mati buat kita, bahkan dia tinggal di dalam kita. Roh pemenang itu ada di dalam kita. Artinya apa? Kita lebih dari pemenang. Kenapa kita dibilang lebih dari pemenang? Karena kita gak perlu bertanding, tapi kita dapat roh pemenang itu. Sehingga kita selalu bisa berkemenangan dalam segala hal. Amin. Ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagi, memberikan orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Waktu jiwa kita makmur, kita bisa bilang, apa yang bisa kita bilang?
tentang semuanya itu, jika Allah ada di pihakku, jika rohnya ada di dalamku, siapa yang bisa melawan aku? Aku orang yang sudah dibenarkan, aku orang yang sudah dikuduskan, ditebus, aku berharga, aku lebih daripada segala, aku kepala dan bukan ekor, aku akan tetap naik dan tidak pernah turun. Aku hidup dalam kesehatan ilahi karena oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Dan seperti Yesus yang bilang, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Dia mau kita mengalahkan dunia. Kenapa? Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Kita tuh harus punya kesaksian. Tiap hari kita harus punya kesaksian. Kemenangan demi kemenangan kita. Itu adalah kesaksian kita dan kita membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Amin. Dimulai dari jiwa yang makmur. Yuk sekarang kita mau praktekin. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah lahir baru. Itu bukan kita lagi yang hidup. Hidup lama kita itu udah gak ada. Artinya apa? Gak pusing. Orang mau nyakitin kita, orang mau berkata apapun tentang kita. Yang penting bagaimana kita melihat diri kita. Bukan berarti kita bisa hidup sembarangan. Tapi justru karena kita tahu siapa kita. Kita hidup seperti Kristus. Menyatakan kasih Tuhan, kuasanya. Tapi kita mau pastikan kita punya jiwa yang makmur. Supaya apa? Kita bisa menyatakan Kristus yang ada di dalam kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, ya enggak? Di tengah segala kemustahilan kita bisa menang. Kita punya hubungan, kita jiwanya makmur. Kalau orang lihat kita bukan saja diberkati dalam segala kekayaan. Tetapi orang lihat kita, orang tahu. Dia tidurnya nyenyak ya. Mau ada masalah, mau ada krisis, dia tetap bisa tidur nyenyak. Itu kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bahkan menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan menyediakan berkat waktu kita tidur. Ya enggak? Kita mau pastikan kita punya jiwa yang makmur. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan sudah mendengarkan firman kebenaran. Mereka memiliki jiwa yang makmur saat mereka mau berkata ya. Bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku mau pastikan jiwaku makmur. Sehingga aku boleh makmur sejahtera dalam segala hal dan juga sehat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau terus lanjutkan berbicara Roh Kudus. Karena kami mau terus setiap hari mengalami keselamatan di dalam jiwa kami. Ada pertobatan, ada keselamatan setiap hari kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Jonathan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati pada siang hari ini. Kami menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apakah ada? Boleh bangkit berdiri, berikan salaman kiri kananmu. Selamat datang buat Bapak Ibu. Jika belum ada tempat peribadatan yang tetap, kami GBWOW menyambut dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa persembahan. Nanti Anet akan memimpin kita dalam doa persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur kami mendapatkan firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Bapa, sebentar kami akan memberi lewat tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan Tuhan agar persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GBWOW Minggu 11 Mei 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina.
dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. Ibadah Tengah Minggu Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 9 Mei 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. The stone has rolled away. No longer I am chained. Ibadah doa Upper diadakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City Mall. Of the blood that set me free, only Jesus. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. You have risen from the grave alive. Ada pengumuman tambahan dari Boyola. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati sama firman Tuhan yang tadi kita dengar ya. Seperti biasa awal bulan tema kita adalah jiwa yang makmur. Ada bukunya Jiwa yang Makmur, Kunci Rahasia untuk Hidup Sehat dan Makmur. Dan buku ini biasanya kita bahas sama-sama di doa pagi. Saya ada 10 buku, GBI Wow siapin 10 buku. Kalau ada yang mau, Tuhan tuh gak pernah gagal memberi ya. Tapi kita yang suka gagal menerima, saudara ya. Oleh karena itu yang mau boleh maju nanti Pak Iwan. Terima kasih. Di ibadah pada siang hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, terkasih kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini, terima kasih Tuhan buat ibadah raya yang boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali siang hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami terus membangun jiwa kami, karena jiwa kami harus selalu makmur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Yohana Gultom. Terima kasih Tuhan sudah kirim hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Evangelis Yohana Gultom Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kami percaya ada penyediaan Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan sediakan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam rencana untuk planning dalam pembukaan untuk karis di akademi ya Tuhan di tahun ini Tuhan. Engkau Allah yang telah menaruhkan visi, Engkau Allah yang terus berjalan, bahkan menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tergenapi visi-Mu di dalam kehidupan, di dalam pelayanan hamba-Mu Ibu Evangelis Yohana Gultom. Terima kasih Bapak, kami serahkan Ibu Yohana Gultom ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami membawa Bapak Gembala lah sidang kami,
Bapak Insinyur Niko Nyonto Raharjo dan juga keempat wakil gembala. Terima kasih ya Tuhan, dan Kau terus menaruhkan visimu untuk gerejamu GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Engkau yang memberkati gembala sidang kami beserta juga seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk CK9 Gembala Rayon kami Bapak Sony Waplau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Kau memberikan pengurapan yang baru, Kau memberikan tuntunanmu buat CK9 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Iwan dan juga Pastor Ola Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar hati Bapa, hati gembala itu terus melekat di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja ini Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja ini Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjadi gereja yang menuai ya Tuhan, ya hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati senantiasa kemanapun hamba-Mu ini melangkah, Pastor Iwan, Pastor Ola juga ya Tuhan. Ada kuasa, ada tanda-tanda heran Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati juga segala usaha, pekerjaan, bisnis yang dilakukannya, buat semua berhasil. Terima kasih Bapak, kami bawa juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang bawa umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Allah. Dan di bulan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini juga akan menikmati jiwa yang makmur Tuhan, karena Engkau Allah yang akan menuntun melalui kebenaran firman-Mu minggu demi minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat-Mu yang juga hari-hari ini mungkin sedang mengalami sakit. Kami percaya kuasa bilu-bilu darah Yesus sudah menyembuhkan. Kesembuhan menjadi bagian, menjadi milik atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami beban berat, kami percaya Tuhan, kelegaan Kau sudah berikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa bangsa kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Engkau Allah yang terus berkarya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami melepaskan berkat atas bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, kami lepaskan berkat keamanan, kami lepaskan berkat ketentraman atas bangsa ini Tuhan. Untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat, Engkau yang memberikan tuntunan-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehadiran hamba-hamba Tuhan di bangsa ini Tuhan tidak untuk menjadi biasa hamba Tuhan yang biasa, tapi hamba-hamba Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, penuaian itu sungguh terjadi ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Penuaian jiwa akan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa ini juga menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami juga akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Happy Sunday and God bless you. Keep